Apa hubungannya Melkisedek dengan Yesus Kristus? Tuhan di perjanjian lama itu apa ya? Kejam apa tegas gitu? Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Apa hubungannya Melkisedek dengan Yesus Kristus? Oke, silakan Kak Timothy. Sama-sama imam besar. Ya, terkait dengan Melkisedek, kitab Ibrani kan sempat memberikan tipologi bahwa Melkisedek itu seperti Kristus. Maaf, Kristus itu seperti Melkisedek. Tapi hal yang menarik adalah beberapa orang yang mengartikan bahwa Melkisedek itu adalah teofani Kristus. Itu sebagian dari Bapak Gereja. Kalau saya nggak salah siapa ya? Satu orang, tapi saya lupa. Tapi perlu kita perbandingkan juga. Ada Bapak Gereja yang tidak menyetujui bahwa Melkisedek itu adalah Kristofani atau Teofani. Salah satunya adalah Epifanius dari Salamis. Itu salah satunya, Bapak Gereja pada abad ke-5. Tetapi kalau kita lihat perbandingan antara kedua hal ini, ya kita harus lihat dari akar sejarah Bapak Gereja mana yang lebih tua. Nah, kalau saya nggak salah, beberapa penafsiran dari gereja Oriental meyakini bahwa maksud bahwa Yesus Kristus itu tidak bersilsilah seperti siapa? Seperti Melkisedek dikatakan amator, apator. Itu dalam pengertian bahwa silsilahnya dari Melkisedek ini itu sangat misteri sehingga tidak diketahui siapa keturunannya. Beberapa penafsir juga seperti Yudaisme yang mengatakan itu adalah siapa ya? Set ya kalau nggak salah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalaupun ada perbedaan penafsiran, tidak mengubah makna bahwa Melkisedek ini adalah gambaran tentang tipologi Kristus. Karena apa? Kristus itu bukan imam dari Lewi. Dia adalah orang Yehuda. Yehuda itu kan penerusnya adalah seorang raja. Jadi kalau dia dikatakan imam menurut Melkisedek, tipologinya seperti Melkisedek, seperti itu. Iya. Jadi simpelnya, sederhananya adalah dalam peraturan keimamatan Yahudi yang menjadi imam itu haruslah dari Lewi. Seperti Harun misalnya, imam besar Harun. Dia dari Lewi. Nah, dan Yesus itu ternyata disebut sebagai imam. Padahal dia bukan Lewi. Nah, dari mana jalur keimamatannya? Harusnya nggak boleh dong. Yesus itu orang Yehuda. Harusnya nggak boleh dia jadi imam. Harusnya dia sebagai raja, bukan imam. Tapi karena dia adalah Hamoshiach, Sang Mesias, maka dia disebut imam, pengantara kita kepada Bapa. Dari mana keimamannya? Keimamannya dari jalur Melkisedek. Kenapa dari Melkisedek? Melkisedek itu bukan Lewi, tapi bisa menjadi imam. Demikianlah Kristus yang bukan Lewi juga bisa menjadi imam. Itu hubungannya. Terima kasih banyak Bung Elia. Dan Ya, silakan Pak. Begini. Tapi tadi sudah ini sih dikit-dikit. Saya merasa gini, Kak Elia. Tuhan di perjanjian lama itu apa ya? Kejam apa tegas gitu? Jangan jadi marsian kok ya Pak. Iya, nggak maksud saya kan kalau apa macam tadi Kak Elia bilang apa Sodom dan Gomora apa Nuh itu kan bahasa kasarnya dibantai gitu. Kemarahan Tuhan lah kita anggap. Tapi di perjanjian baru ini kok kayaknya dia baik banget gitu. Padahal kita tahu Tuhan yang sama gitu. Coba sedikit pencerahan. Coba Bapak lihat di dalam Lukas 16 ayat 16. Ada Alkitab nggak di sana? Ada Alkitab nggak? Jauh, bacain aja
Jauh ya, oh, jauh. Agak jauh. Iya. Lukas 16 ayat 16 berbunyi begini. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan dan semua orang masuk menggagahinya. Berebutan masuk menggagahi kerajaan Allah itu. Nah, artinya dulu itu Pak, Tuhan itu di perjanjian lama mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu menurut tuntutan Taurat. Betul. Ini malah menunjukkan kesetiaan Allah kepada keadilannya. Ya, tetapi di perjanjian baru hukum Taurat yang demikian mata ganti mata, gigi ganti gigi itu sudah selesai. Sudah memberikan perjanjian yang baru. Apa itu? Kasih karunia. Ya, ketika Yesus mengangkat piala, mengangkat cawan, inilah darah dan roti yang menjadi tanda perjanjianku yang baru kepada kamu. Jadi di janjinya yang baru itu, di dalam baptisan kita memperoleh pembaharuan. Pembaharuan apa? Keselamatan. Ya, jadi kalau dikatakan Allah perjanjian lama itu seakan-akan kejam, tidak. Itu hanya oleh karena kasih setianya kepada hukumnya sendiri. Tapi di perjanjian baru, karena memang keselamatan yang diberikan bagi seluruh bangsa di dunia, namun Taurat hanya diberikan bagi bangsa Israel saja, menurut Mazmur 147 ayat 19-20, maka berakhirlah ketika kerajaan Allah itu sudah datang ke dunia ini. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Matius 28 ayat 19 ya, ayat 18 bahwa pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi itu bukan merujuk kepada Tuhan perjanjian lama kau kejam, bukan. Itu menunjukkan betapa adilnya Dia dan kasih setianya di dalam hukumnya sendiri. Dan di perjanjian baru itu menunjukkan Dia kasihnya. Sebenarnya puncak risalah pewahyuan itu ada di dalam Kristus. Melalui salib Kristus, kematiannya, keadilan Allah terjalankan. Tetapi melalui darah Kristus, kasih Allah itu dijalankan. Jadi di dalam Kristus sebenarnya puncak dari pewahyuan itu. Nanti kita baca di dalam Kolose 2 ayat 17 ya. Bahwa di dalam Kolose 2 ayat 17 dikatakan bahwa Kristus adalah wujudnya yang nyata dari bayang-bayang yang ada di dalam Taurat. Begitu. Oke, mantap. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.